Singapura pernah dijajah Inggris dan sekarang jadi negara maju. Malaysia pun serupa. Indonesia lama dijajah Belanda, sampai hari ini masih nyari 19 juta lapangan kerja. Jadi, apa berarti bekas jajahan Inggris lebih beruntung? Sebenarnya belum tentu. Di satu sisi mereka ngebawa sistem dagang bebas, bikin penduduk lokal jadi bisa ikut jualan. Contohnya mereka ngembangin banyak pelabuhan raksasa buat mudahin perdagangan internasional. Gak kayak penjajah lain yang dagangnya diatur sepihak dan untungnya nggak mau dibagi-bagi. Inggris juga ngebangun pemerintahan negara jajahannya dari nol. Jadi punya sistem hukum yang cenderung rapi, lembaga pendidikan, dan pemerintahan yang jelas. Dan semua ini mungkin bikin negara-negara tadi jadi lebih gampang diatur dan cepat berkembang. Tapi, tunggu dulu. Coba sekarang lepas kacamata kuda dan lihat negara-negara di Afrika. Mereka dijajah Inggris sampai puluhan tahun, tapi ekonominya malah hancur. Kelaparan merajalela, rakyat miskin, utang negara numpuk, dan korupsi mendarah daging sampai hari ini. Kenapa bisa sebeda itu? Jawabannya mungkin sesimpel karena penjajahan tetap penjajahan. Tujuan mereka tetap satu juga, nguasain dan eksploitasi sumber daya alam dan manusianya. Di negara-negara Afrika tadi misalnya, Inggris sengaja misah-misahin negara biar gampang dikendaliin tanpa mikirin suku atau agama lokal. Hasilnya, saudara yang dulu bersatu dan saling bantu jadi retak dan saling sikut-sikutan. Belum lagi ekonomi mereka yang disetel buat terus ngirim bahan mentah ke Inggris bikin rakyat makin sengsara. Ya, penjajahan bikin kemunduran ekonomi di Afrika makin terasa, bahkan pendapatan negaranya pas era ini pernah sampai minus. Terus pembangunan pemerintah yang katanya dari nol tadi juga dibayar dengan harga yang mahal, nyawa penduduk lokal. Mereka tersingkir dari tanahnya sendiri. Di Australia contohnya, Inggris nyulik dan misah-misahin ratusan ribu warga pribumi sana. Banyak anak yang sampai ngalamin trauma berat. Perlahan, bukan cuma jumlah, identitas suku aborigin di sana terus terkikis. Di tempat yang ramai penduduk, Inggris enggak mulai semuanya dari awal. Tapi, nunjuk dan ngatur raja penguasa yang paling nurut dan mau diatur. Bikin para penguasa lokal yang korup semakin langgeng. Gak cuma itu, di India mereka maksa para petani buat pindah dari sawahnya jadi nanam kapas yang bakal diekspor ke pabrik kain di Inggris. Dan pas ada krisis pangan di sana, Inggris malah terus ngekspor makanan dari India ke luar negeri demi ngejar keuntungan. Akibatnya, ratusan juta orang mati kelaparan. India yang dulu nguasain sebagian besar ekonomi dunia jadi ambruk dan lemah. Ya, pada akhirnya mungkin kesimpulannya sederhana. Namanya penjajahan gak ada yang mending. Nggak sesuai sama pri kemanusiaan dan pri keadilan. Banyak sisa penjajahan yang masih membekas pada ekonomi suatu negara. Dan yang bisa jadi lebih bahaya pada pola pikir orang-orangnya. Tapi pertanyaan yang gak kalah penting mungkin adalah, setelah lepas dari penjajahan, apakah diam-diam kita masih terjajah secara pikiran? Atau siap jadi bangsa yang merdeka sepenuhnya? Dan seperti biasa, terima kasih.